Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala radhiyallahu anhum wa 'an jami'il muslimin. Kemudian bagi kita untuk memilih teman, tentunya teman yang mendukung untuk kebahagiaan negeri akhirah. Di antaranya lagi bahwa janganlah engkau mencari kawan yang tamak, rakus dengan urusan dunia. Maka ketahuilah, berteman dengan orang yang sangat mencintai kepada dunia itu seolah-olah summun qatil, yakni racun yang sangat membunuh. Jadi bahaya, artinya sangat berbahaya. Li'anna ittiba'a majbulatun 'ala tashabbuhi wal iqtida. Kenapa? Sebab kalau berkawan dengan orang yang jual minyak harum dapat wanginya. Orang jual jukut bau hanyer, ya kan? Amis, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, demikian berteman dengan orang yang serakah dengan urusan dunia, maka seolah-olah menanamkan racun ke dalam dirinya. Dia akan kena virus cinta dunia jua. Na'udzubillahi min dzalik. Alasannya, kata Imam Ghazali, kebiasaan kita, tabiat kita ini majbulah, makhluqah, tercipta alat tasyabbuh wal iqtida, untuk meniru dan mengikut. Ya kan? Kenapa pakai songkok? Karena kawan songkok juga. Coba kawan pakai celana jeans. Sekali, dua kali, tiga kali, besok sudah buka Sofi. Cari-cari kan? Sudah mulai mau juga. Itu karena tabiat kita ya seperti itu. Suka menyerupai, suka meniru. Dahulu ya kisah Gurudin di Wadah Pak Fahri. Mirip, padahal dia ada jabisnya, dipasangi jabis supaya mirip Roma Irama kan? Kenapa? Ini terlalu rancak memandang wajahnya Roma. Akhirnya tasyabbuh, dia ingin meniru. Wal iktida, bukan sampai di situ, habis-habisan inya bekaram dengan Roma Irama. Fana di dalam dirinya. Tidak ada lagi yang muncul kecuali dirinya Roma Irama. Ketika dia menyanyi, bujangan, orang melihat mirip Roma. Gitu kan? Karena kenapa? Karena dia seperti itu sudah tabiat kita. Nah, jadi anak kita terutama paling penting diri kita. Perhatikan siapa kawan kita. Bahaya. Nah, ini maksudnya ya bukan hanya orang yang dituntut baik. Kita nih supaya baik, maksudnya gitu. Nah, aku nih mau berkawan dengan awak jelek. Nah, seorang dulu baik diri, jangan rakus dengan dunia. Kalau seorang rakus, siapa yang mau berkawan dengan kita? Gitu. Balit tab'u yusraqu minat tab'i. Tabiat yang pertama yang bagus ya, yang kedua yang fasid. Karena tabiat itu tercuri, atau kalau bahasa bebasnya menular, minat tab'i. Orang buruk gara-gara rancak berkawan dengan orang majlis, sedikit-sedikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulutnya nih, kenapa? Kawan ahli sholawat. Gitu. Kawan ahli sholawat. Akhirnya dulu inya nakal. Rancak berkawan, chattingan dengan Habib, dengan guru, dengan kawan-kawan yang soleh. Terumpat baik juga imbasnya. Itu namanya menular. Yusrok. Tercuri. Baik min haitsu la yadri, dan inya pun tidak sadar bahwa dia dapat imbas kebaikan. Kayak saya sampaikan di Wadah Guru Abror, atau bahasa Habib Golib kemarin, meluber.
meluber atau pantulan cahaya. Cahaya itu sumbernya dari Nabi, turun ke wali. Wali karena bersih, dia bisa memantulkan cahaya. Cahaya wali itu apa ya? Kebaikan tadi kira. Kita melihat Sidin aja sudah pengen salawat kepada Nabi. Ya kan gitu tuh. Kita melihat beliau aja sudah semangat timbul, aku mau sembahyang malam ini. Itu apa namanya? Itu pantulan cahaya dari mahbub, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Nah, jadi dahulu kisah orang-orang yang pernah lama di Tarim, Guru Mehmet, ada orang wali ini mau apa namanya, tiba saatnya mengeluarkan madat, mengeluarkan apa itu keistimewaan beliau. Bingung cari siapa yang mau dikasihin, tidak ada lagi yang dilihat. Andai kata ada maling diberi sidin malam itu. Ini kisahnya siapa yang dekat dia yang dapat ya. Akhirnya yang lewat bukan manusia tapi anjing. Diserahkan sidin kemuliaan itu ke anjing itu nah. Ya besoknya anjing yang lain berkerumun dengan satu anjing tadi nih, karena dapat madat si wali tadi. Subhanallah, anjing yang fisiknya sudah najis tapi gara-gara parak dengan orang baik dapat kebaikan. Bagaimana hati kita dengan kita ini yuk. Tinggal kita aja lagi nih. Makanya kata malaikat bahasa kuta itu sudahnya mahal lagi hitamnya, andai kata dapat bala jua. Kelewatan sudah. Peluang baik itu terlalu besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata lolos itu kelewatan. Paham maksudnya? Andai kata lepas jua itu luar biasa sudah. Bunyi Gurudin juga gonggongnya kelewatan. Gonggong, tahu gonggong? Kalau bahasa Indianya gobloknya kemohotan itu. Nah gitu ya. Jadi tabiat itu bisa menular. Jadi pilih kawan. Kita lah terutama dulu, habis itu anak kita, turunan kita kontrol siapakah kawannya. Walaupun di rumah aja juga hati-hati juga. Karenanya bisa video call, bisa chattingan, itu kawannya juga loh itu. Hati-hati. Terus ya nyata kawan Wahabi di YouTube. Mana dalilnya? Bebek temu seorang. Habis abahnya takutnya dalil. Aku punya bapaknya juga bermajlisan baca sebaca mudah, cukup tahuan pun tahu dalil. Jadi tidak boleh lah tahlil, tidak boleh nak abahnya. Padahal anak alim di YouTube gara-gara berkumpul dengan Yazid Jawas. Janggutnya panjang-panjang. Bukan janggutnya tidak boleh, pemahamannya tuh dari guru. Ini baca Quran juga, baca hadis juga. Kita kasihan malam-malam baca burdah mulang tanya dalil sudah. Gara-gara keliru mencari kawannya. Jadi poinnya tadi famujalasatul haris tazidu fi harsika wa mujalasatul zahid tazidu fi zuhdika. Berkawan dengan orang yang cinta dunia bakal tambah cintamu kepada dunia. Sebaliknya cinta orang yang zuhud, orang yang menerima apa adanya keputusan Allah, dia pun juga tambah zuhud. Ini mudah-mudahan kita jadi orang baik ya. Nah, itu sifat yang keempat. Kemudian yang kelima, as-sidqu fala tadhhab kadzaban fa innaka minhu ala ghurur. Jangan berkawan dengan orang pembohong. Pilihlah kawan orang yang jujur, sidik. Kemudian fa innaka minhu ala ghurur. Orang penjenaka itu ucapannya penuh tipu daya. Penuh tipu dalam bahaya semua. Kalimah-kalimahnya nih, orang pengeramput, orang pendusta itu kalau dikawani kita yang dalam bahaya ya. Kitanya dalam bahaya. Tenang aja kita bang ya. Kalau tanahku itu cair kita separuh pokoknya sudah. Pokoknya yang penting doakan aja. Ini berkeramput ini orangnya pendusta. Namanya kita diiming-imingi mau juga, kasihan serantang-serontong. Pinjamnya aku dulu duit modal sedikit barang. Pinjamin pitis dulu 2 juta barang. Ke dia baliknya tenang aja 50 pokoknya sudah. Padahal pengeramput. Itu tadi. Jadi gurur itu ucapannya dalam bahaya semua itu. Gurur. Fa innaka mathalus sarrab fa innahu
dia seumpama as-sarrab. Sarrab itu kalau bahasa saya buka kamus ini fata morgana. Fata morgana itu di sini contohnya alladzi tara nisfan nahar ka'annahu ma. Orang di tengah hari, apalagi di tengah gurun pasir, air habis, kalau melihat sana ada silau-silau, apa yang dihayal? Air, padahal tengah gurun pasir. Kalau di tengah gurun pasir adakah air? Tidak mungkin kan, hal yang mustahil. Itu namanya fata morgana. Sarrab. Begitulah ucapan sang pembohong. Yang diucapkannya itu mantap punya sudah. Kalau aku terpilih. Ini pengeramput orangnya tapi orangnya baik-baik aja diumpat ya kisahnya. Ini andai kata ini berucap kayak itu, pengeramput tahun lalu sudah berucap kayak itu, tahun ini berucap lagi nya. Kalau aku terpilih, kalau aku jadi, kalau aku naik, tenang aja kita guru, tenang aja pian dip, tenang aja bubuhanmu, umroh semuaan. Oi, padahal waluhnya pore bujur. Ya beb. Labu habis-habisan kan. Kalau memang penjenaka, kalau memang pengerampur, kalau orang-orangnya baik dukung ya kalau orang-orangnya jujur, kenapa tidak kan Bib? Doakan mudah-mudahan jadi orang jadi bujuran lah itu, naik kabul hajat. Kita nih mau aja dikeramputi itu nah, ulang-ulang dikeramputinya mau aja gitu. Padahal modal 200.000 aja coblos sudah. Ini hampir nih musim-musimnya mulai deh nih kan. Mulai. Baunya udah mulai merapat baunya sudah. Saya sudah berapa kali ditelepon orang mau di A B C D E F G itu sudah mulai muncul deh itu. Tapi mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan dari gurur, dari tipu-tipu daya syaitan, jin dan manusia. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Yang berkat Habib Zain, berkat Habib Gosim, berkat Habib Hasan, berkat kita-kita yang hadir, yang mukhlis ini, mudah-mudahan kita husnul khotimah, selamat dunia akhirat. Nah, habis itu yuqarribu minkal ba'id wa yubaidu minkal qarib. Kisahnya ia bujur sudah, tidak musti. Kalau yang jauh seolah-olah dekat, padahal jauh. Yang parah seolah-olah jauh. Pokoknya angan-angan kita yang memang bujur, aku mau umroh, bujur di iming-imingnya umroh kita itu sudah. Itu padahal pendusta, padahal pengeramput. Ini alamat yang jelas kata Nabi, ini orang munafik. Dia menusuk dari dalam. Itu bahayanya orang pengeramput itu. Wala'allaka ta'damu ijtima'u hadhil khisal fi sukkanil madaris wal masajid fa'alaika. Nah, kata Imam Ghazali, kita sudah bicara syarat kawan diantaranya yang baik itu ada 5. Kemarin kita ulangi. Pertama cerdas, al-aqlu ya. Orangnya cerdas. Kalau berkawan dengan orang bodoh itu walaupun bujur tetap salah juga itu nah. Kelirunya di situ. Kemudian yang kedua husnul khuluq. Akhlaknya bagus. Dia menahan emosi, mampu menahan emosi. Husnul khuluq itu seperti itu, tidak pemarah. Husnul khuluq itu bunyi gurus kumpul, tidak pemarah, penyabar orangnya. Terus yang ketiga as-shalah, tidak melakukan senantiasa dosa yang besar-besar, sembahyang rajin, gitu ya. Puasa dikerjakan, kalau ada duitnya zakatnya dibayarinya. Pas sampai masanya ya haji berangkat. Ini kepada orang-orang yang kaya. Aku nih kaya apa belum? Yuk lihat kategori mampu itu, rumusnya punya rumah, punya mobil, seadanya aja, usaha ada, itu sudah wajib setor haji. Itu ya, itu sudah dianggap mampu, sudah dianggap mampu. Jangan setor umroh dulu, setor haji yang wajib, umroh sunnah. Nah, itu bahasa melaksanakan haji kalau mampu. Aku mau ya berangkat guru, cuma nanti ya yang penting setor dulu. Urusan berangkat wallahu alam itu urusan pemerintah kita kan. Yang penting kita setor walaupun seadanya, yang penting sudah menunaikan kewajiban. Nah, habis itu mau umroh ya silakan sudah. Nah, gitu ya. Apa haji berapa antriannya Guru Mehmet? 9 tahun. Yang reguler ya kah? 15 tahun kah? 15. Itu sudah. Umur 50
di 65 baru bisa berangkat. Ya mun manu sehat masih lintuhut. Namunnya rapuh. Jadi intinya kita setor, pian setor, menunaikan kewajiban dulu. Usaha ada, rumah ada, mobil ada. Kata guru kita ini orang sudah dianggap mampu. Mobil seadanya juga, jangan aku ailah mobilku. Fortuner guru baru kaya, itu udah ada habisnya itu. Jadi wajib ya. Mana tadi itu? Nah, jadi as-shalah yang ketiga syarat kawan tuh orangnya taat kepada perintah Allah. Yang keempat tadi barusan jangan cinta dunia. Terus yang kelima jujur, bukan pengeramput. Kata Imam Ghazali, kalau Anda tidak menemukan yang 5 macam ini, di mana sukanul madaris, bisa pesantren, bisa majlis. Ini wadah-wadah kita maaf ya di majelis, tapi insya Allah di sini orang baik semua ya. Ini andai kata bercari yang 5 syarat tadi di majelis tidak ketemu juga. Apa majelisnya sudah atau compang-camping sudah. Iya politik, iya ekonomi, iya bisnis, iya dakwah, habis ngumpul di situ. Jadi bingung kita mana yang benarnya di itu sudah. Paham? Ada seperti itu akhir zaman kayak gitu. Naudzubillah ya. Ke majelis yang tidak dapat juga. Tidak ketemu juga orang yang syarat yang tadi kir. Ke masjid Bang sama aja juga. Panitia masjidnya sudah linglung. Sudah dapat diatur, disetel oleh orang-orang yang tidak paham dengan masjid. Kita mau cari kejujuran tidak dapat lagi. Umpama sudah ya. Habis itu maka kata Imam Ghazali fa'alaika bi ihda amrayn immal uzlah wal infirat fa fiha salamatuka wa imma an takuna mukhalatatuka ma'a syurakaika bi qadri khisalihim. Pertama pilihannya uzlah, mengasingkan diri, dan al-infirat itu ibadah sorangan aja. Terus disitulah letak keselamatan engkau. Kalau ini tidak bisa, wah tidak bisa, aku bisnismen, aku seorang yang harus bergaul dengan orang, tidak bisa, aku harus berkumpul dengan orang. Maka pilihan kedua, bolehlah engkau bergaul dengan orang banyak, tapi sekedarnya saja, seala kadarnya aja, jangan terlalu berhemat. Habis urusan bisnis, ya mulangnya sudah. Jangan terlalu, kalau kopi itu ya segelas cukup aja, jangan pakai teko. Sekedarnya aja gitu, kalau merokok ya sebatang lah, habis gitu aja. Sekedar pembahasan bisnisnya selesai sudah. Bi an ta'lama anna al-ikhwah thalathah akhun li akhiratika fala tura'i fihi illa ad-din. Coba engkau pahami kata Imam Ghazali, kawan itu ada 3. Satu kawan yang mendukung untuk akhirat. Kawan untuk akhirat ini janganlah engkau memperhatikan kepada dia kecuali urusan agama. Kemudian ada lagi akhun di dunyaka, kawan bisnis. Kawan bisnis, fala tura'i fihi illa al-khuluqal hasan. Maka jangan diperhatikan kecuali di bagian akhlak. Walaupun dengan orang yang biasa-biasa saja, tapi tetap etika dijaga. Kita belajar etika, belajar dengan alam. Kemudian wa akhun li ta'nisa bihi, ada kawan yang kawan berhiburan. Bukan berhiburan karaokean lain ya. Kawan santai. Li ta'nisa itu menghibur hatimu. Kawan agama, kawan bisnis, kawan yang bisa menghibur engkau. Kawan apa Cak Mahmud? Soulmate ya. Hah? Soulmate. Apa itu, Bib? Soulmate. Kawan sahati. Oh, CS kental ya. Iya, CS kental. Lita nisabih itu kawan berhiburan, kawan main futsal, kawan mancing. Nah, itu. Ini lain kawan mancing ini guru Mehmet, ini lain ahli agama ini enggak. Kawan bisnis lain juga, cuma kawan mancing. Mancing ini hiburan tuh. Ya kalau main futsal itu hiburan. Ya kalau di situ, kalau yang ketiga ini ada kawan, maka fala tura'i fihi illa salamah min syarhi wa fitnatih. Kawan mancing, kawan futsal, perhatikan jangan sampai kita kena imbas keburukannya. Karena kita nih tahu nih jelas nih status beliau nih apa. Tahu ini di penyembahyang. Gitu lah. Apalagi bukan kawan bisnis, tapi kawan beramean. Kawan makan bareng. Nah, itu yang dijaga kata Imamul Haddad, jangan sampai kita kena
dampak negatifnya, dampak buruk yang ada pada diri orang tadi. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita cepat aja. Kemudian wa min syarrihi wa fitnatihi wa khubuthih, sama ya. Wan nasu salasatun ahaduhum mathaluhum mathalul ghadha. Manusia ini dibagi menjadi 3 macam. Satu, seumpama makanan pokok, beras, nasi. Ada kawan ini seolah-olah kayak nasi. Satu ya contohnya ya. Nah, kawan nasi ini la yustagna anhu, kita tidak boleh tidak harus butuh nasi. Wajib aku berkawan dengan orang ini. Siapa ini? Imam Nawawi menjelaskan humul ulama wassulaha. Mereka lah para tuan guru, para orang baik, orang-orang soleh. Ini kalau ibarat kawan, hukumnya wajib dikawani. Dia seumpama kalau kebutuhan hari-hari al-ghadha itu makanan pokok kita. Kalau di Arab orang kurma, anggaplah ulama ini kayak kurma. Dia tidak bisa lepas dari kurma. Kita tidak bisa lepas dari nasi. Jadi kita kepada ulama menganggap ulama itu kawan yang harus kita miliki. Apa artinya? Kita harus punya guru. Jangan tidak memiliki guru. Zahiran wa batinan, baik yang membimbing fisik ataupun membimbing roh. Kedua-duanya wajib diisi kawan. Kawan yang membimbing, yang mengingatkan kita, sembahyang yuk, sedekah yuk, ke majelis yuk, cium tangan orang tua yuk. Nah, kawan seperti ini jangan dipisahi sampai akhir hayat. Kenapa? Al-ghadha. Kita kalau kepisah lapar. Ya, kalau kepisah dengan mereka ini bakal kelaparan. Kelaparan. Ayo, indahnya bahasa ulama seperti itu, Kir. Ya, seolah-olah makanan pokok itu manusia. Jadi pilihannya ada makanan pokok. Satu. Wal akhar mathalu mathalad dawa yahtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Ada kawan seumpama kayak obat. Obat itu butuh tiap hari, enggak kan? Wayah-wayah sakit aja, kalau pas kena sakit baru perlu obat. Nah, itu. Kayak obat. Ada juga orang kawan wayah-wayah. Apa ini? Ya, kawan bisnis. Kawan bisnis saat kita memang harus bergaul ya bergaul. Mau nggak mau di situ harus ke sana. Orang berdagang, maulah jual sorangan. Coba berdagang di hutan situ, biar lengkap. Siapa yang beli? Jadi kita butuh orang. Ini kawan kan ini. Jadi gitu ya, kawan berdagang pokoknya. Habis itu yang ketiga, wasalith mathaluhu mathalad da'i la yuhtaju ilaihi qattu. Kayak penyakit. Ada manusia ini bentuknya kayak penyakit. Kita tidak butuh sama sekali orang seperti ini. Yang tadi, yang kadzab, yang jahil, yang buruk akhlak, yang melanggar hukum Allah, apalagi yang tomak kepada dunia. Ini kayak ini kawan juga namanya, cuman membawa penyakit, membawa virus. Ini kita kawan seperti ini la yuhtaj, ndak fi'il mudhari. Selamanya kita tidak perlu orang seperti ini. Jangan sesekali mengawani orang seperti ini. Tetapi walakinil 'abdu qad yubtala bihi wa huwa alladhi la unsa fihi wa la naf'a fala fatajibu mudaratuhu ila al-khalas minhu. Kalau memang toh kita dapat ujian dari Allah, mau ndak mau ulama ndak ada, kawan bisnis ndak ada, yang ada orang hali semuanya. Sekampungan bungul semua orangnya. Umpama kita yubtala, kalimahnya kita diberikan bala, diuji oleh Allah, ndak ada pilihan lagi, semuanya orang jahil. Bisa seperti itu, Guru lah. Bisa orang menuntut ilmu kayak kemarin di awal kitab Ta'lim wa Ta'lim. Ya, kalau orang tuh belajar sekolah duitnya ndak halal, alimnya, maka dia dapat bala, diberikan Allah Ta'ala umatnya bodoh-bodoh semua, ndak ada yang pintarnya.
Di ujung sana jauh, orangnya tidak paham ulama, gurunya ditempelengnya seorang itu. Nah, itu orang kelewatan bodoh. Nah, andai kata kita memang takdir kita sudah dapat kawan yang ketiga tadi ya, kan ulama, yang kedua kawan biasalah, yang ketiga ini kawan yang membawa penyakit. Kita tidak ada pilihan satu duanya, yang ada ketiga aja. Andai kata takdir seperti itu, maka kita tetap toleran, bersikap lunak. Mulayanah itu kan mulayanah, muhayalah, muda'abah, sifat lunak, mengatur siasat sementara saja. Tapi tetap aja kita baik dengan tetap aja baik dengan orang. Jangan mentang-mentang ini orang gila, orang nakal, orang goblok, orang tidak beres semuanya. Lalu kita tuh bejahat, mengeluarkan taring juga, tidak mau model bermusuh-musuhan tuh nah. Bengis di hadapan mereka, tidak menampakkan sifat rahmat sama sekali. Nah itu manggilnya kita dimakannya habis-habisan kalau itu kisahnya Maha Alim guru apa itu bunyinya sudah hancur. Maka tetap wajib menjaga toleransi dengan mereka ilal khalas bihi, sampai Allah lepaskan kita dari mereka. Tetap sampai di situ. Fa fi musyahadatihi faidatun 'azimatun, kata Imam Ghazali, kalau kita tuh faham di hadapan orang-orang jahil itu, kalau kita bisa mengambil iktibar, itu ada satu faedah yang sangat besar. Andai kata nih kita ditakdirkan Allah, ini orang ahli sufi itu sebenarnya kan tidak pernah cemas kan. Orang wali itu kan la khaufun alaihim wa la hum ya. Dimanapun posisinya seperti apapun tetap senang. Nah, di sini contohnya dia ditakdirkan berkawan dengan orang bodoh, tapi dia bisa mengambil iktibar hingga dia dapat faedah yang besar. Dia musyahadah. Musyahadahnya seperti apa? In wufiqtalaha, andai kata dia dapat taufik, dia dapat hidayah dari Allah. Wahia antu syahida amin khabaithi ahwalihi wa af'alihi ma tastabbihuhu fatujannibuhu. Dilihatnya si A ini guru bani dulu ada di hadapannya, besok ada lagi. Kemana kawan sini kemarin di penjara bos. Kenapa? Sebabnya berkelahi. Berkelahi itu baik enggak? Tidak kan? Nah, orang yang faham diberikan Allah Ta'ala taufik, dia bisa mengambil iktibar. Oh, enggak baik berkelahi itu. Artinya yang dia pandang itu dia bisa mengambil pelajaran. Namanya memikirkan, ini buruk, ini kan ciptaan Allah juga Allah. Ada hikmah kalau dalamnya. Nah, kalau orang yang diberikan Allah Ta'ala ilmu hikmah, dia bisa mengambil faedah yang sangat besar di situ. Enggak baik mencuri. Yang sini kemarin mana orangnya? Penjara juga, nyabu. Oh, nyabu jangan berarti. Kan gitu tuh ya. Itu namanya mengambil iktibar. Ini contoh yang nyaman aja ya. Lalu ini tidak mau mencuri, tidak mau berkelahi, tidak mau nyabu. Kenapa? Efek negatifnya besar. Nah, gitu. Fas'id man wu'ida bi ghairi. Orang yang beruntung itu dia dapat nasihat dari orang lain. Dia dapat nasihat dari pengalaman. Dia dapat nasihat dari pengalaman. Hasil pengalaman yang ia temui itu bisa dijadikan pelajarannya di hari belakang, hari kemudian. Itu orang beruntung namanya. Lamun tahu aja kawan nyabu ditangkap polisi, seorang empai, besok ikut nyabu, berarti rugi. Lawannya Sa'id, Saqi. Orang yang rugi gitu nah. Jadi orang beruntung itu dia bisa mengambil pelajaran dari kejadian. Wal mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu contoh cerminan bagi orang yang lain. Kalau mencuri ditangkap, aku pun demikian. Kalau meninggalkan sholat jadi musuh Allah, dia ini dapat murka, aku pun demikian dapat murka. Itu contoh aja, mir'ah, cerminan kan. Dikatakan kepada Nabi Isa, wa qila li Isa alaihi salam man addabaka. Nabi Isa ini ada orang bertanya, siapa yang membimbing akhlakmu?
Siapa yang jadi murabbimu siapa? Jadi gurumu siapa di bagian akhlak. Faqala ma addabani ahadun. Enggak ada guruku. Nabi Isa kan lahir enggak ada abah. Mama kan yang melahirkan. Enggak ada siapapun yang melahirkan. Walakin ra'aitu jahlal jahilin. Tetapi aku melihat orang bodoh. Bodoh di atas bodoh. Fajtanabtuhu. Maka kujauhi. Ya, Nabi ini contoh aja Bang ya. Sebenarnya Allah Ta'ala langsung melajari jadi jiwa. Ya, kalau ilham kan tahu jelek itu dari mana kan gitu. Tetap Allah. Fajtanabtuhu wa laqad suddiqa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Falau itu tadi. Jadi Nabi Isa itu enggak punya guru, beliau makomnya siasah, berjalannya banyak, tapi wahyu dari Allah tetap ya. Berjalan, setiap perjalanan beliau ini jadi pengalaman-pengalaman yang masuk ke beliau itu. Al-Masih itu kan ada yang mengatakan telapak kakinya rata. Ada juga yang mengatakan makna Al-Masih itu tidak pernah diam, siyahah ya, siyahah yang kemana-mana jalan terus, itu Nabi Isa itu. Nah, kalau ada kawan tidak tahu ronoh di rumah berarti Al-Masih itu ya. Sampai ke rumah habis makan keluar lagi berjalan, itu Al-Masih berarti berjalan terus. Kalau Nabi Isa berjalan dijadikan ilmu dan jadi pahala, jadi amal. Nah, ada juga kawan kalau pulang hadir lagi ke majelis, pian tadi ke salam, habis itu ke sini belum dapat sana dapat sini, jadi ini luar biasa hebatnya itu. Kalau kita pas satu aja di sini aja gitu nah. Ini Habib Zain ini luar biasa ini. Dapat membagi badan gitu nah. Kalau ada acara dua-duanya dapat sidin ini. Baik. Culas kah? Itu. Kemudian falau ijtanaban nasu ma yukrihunahu min ghairihim lakamulat adabuhum wastaghnau 'anil muaddibin. Kalau ada manusia bisa menjauhi setiap sesuatu yang dibenci oleh Allah atau yang dibenci oleh mereka, oleh dibenci manusia dari orang lain, maka adabnya sempurna. Belajar adab itu tidak semuanya di pesantren ya, tidak semuanya di majelis. Belajar adab tuh di alam ini kita bisa belajar adab. Belajar adab lebih sulit daripada belajar ilmu. Ada ulama belajarnya 30 tahun, 10 tahun belajar nahu sorob kitabnya, 20 tahun belajar adabnya aja. Itu belajar adab. Jadi adab itu lewat pergaulan dengan kawan, lewat pergaulan dengan guru, lewat pergaulan dengan alam semesta ini dijadikan adab. Kalau kita lihat mereka melakukan kesalahan dan dampaknya buruk, berarti tidak bagus. Jangan dipakai, gitu aja sudah. Itu bagian daripada adab. Maka orang yang belajar adab daripada orang lain, maka sempurnalah adab pada dirinya. Dan dia tidak butuh kepada orang yang memberikan adab lagi. Sempurna yuk. Nah, gitu. Tapi butuh waktu yang panjang. Al-wadhifatul tsaniyah mura'atu huququs subah. Wallahu a'lam. Itu aja ya. Malam Sabtu akan datang sudah masuk Sya'ban ya. Ini kitab bab puasanya saya tinggal kemarin kok. Nah, jadi kita mundur ke bab puasanya ya, karena mendekati bulan Ramadan. Bab puasanya kan loncat tuh kemarin kok, nggak dibaca. Jadi kita insya Allah pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Nah, kita lanjut ke bab puasa. Karena puasa itu wajib. Nah, jadi menuntut ilmunya juga wajib. Mumpung bulan Sya'ban, ya cari kesempatan memperdalam atau mengulanglah pengetahuan kita tentang puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Jadi sekali lagi, belajar itu, menuntut ilmu itu dimanapun, yang penting gurunya memang orang yang wasil kepada Nabi secara ilmiah atau amaliyahnya, muttasil dengan sanadnya,
atau dengan nasabnya, benar ilmunya, maka itu dikawani habis-habisan. Itu casingnya aja Guru Mehmet, kita merapat dengan bubuhannya itu. Sekali lagi itu namanya wasilah ya, wasilah menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita langsung ke Nabi Muhammad dapat? Memang siapa yang ngajari tentang Nabi tidak ada kalau kecuali guru. Jadi mainnya ke guru dulu, ke ulama kita dulu, baik habaib ataupun bukan habaib yang mengarahkan kita kepada Nabi Muhammad, itu pegangi. Jawati bujur-bujur, jawati bujur-bujur. Ini wasilah kita. Nah, kalau kita salah setel, salah main, salah aturan, itu suaranya kacau. Kalau mixer kan. Nah, kalau hubungan kita dengan guru rusak, tidak bakal nyambung dengan Nabi Muhammad. Pasti itu pasti, hukum pasti. Jadi setelannya dipas-paskan. Treble-nya sejauh mana, bassnya di mana aturannya. Ini di outdoor atau di dalam ruangan, itu kan pengaruh itu. Nah, jadi bisa-bisa kita. Nah, salah satunya adab kita dengan guru, apa yang disampaikan pelan-pelan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa dipakai. Amin. Sama-sama ya. Ini tujuannya apa? Supaya kita dekat dengan Nabi. Taat dengan guru. Ini saya tidak minta hormati ya, dan saya bukan mengklaim sebagai seorang guru, enggak. Nah, tujuan kita mudah-mudahan kita jangan kualat dengan guru itu aja. Amin. Saya pun demikian dengan guru saya seperti itu. Ya, mudah-mudahan dosa kita diampuni guru. Amin. Mudah-mudahan kita nyambung dengan Nabi. Amin. Karena ini ulama itu, guru itu statusnya satu tingkat di bawah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Aku guru Rasulullah, itu sudah habis statusnya. Gitu. Jalurnya seperti itu. Adakah malaikat? Tidak ada. Di tengah-tengah nasab kan gitu, Bib. Saya guru Rasulullah, selesai dah. Adapun yang rentetan itu tuh silsilahnya aja gitu nah, silsilah. Yang jelas kedudukan ulama yang alim, yang mengamalkan ilmunya itu satu tingkat di bawah Nabi Muhammad. Gurunya pun bukan setara dengan Nabi, enggak, tetap di bawah Nabi. Tangga, kalau tangganya copot, otomatis kita tidak bisa naik ke atas kan, rusak aja tangganya, atau kita tidak pakai tangga, adakah kemungkinan sampai kepada Nabi Muhammad? Nah, ini lucu. Jadi tetap belajar faham sudah makrifat dengan Nabi, lalu guru ditinggal, kan aneh itu. Sama orang belajar makrifat paham Allah Ta'ala tinggal Nabi Muhammad, itu sangat aneh lagi. Gitu. Jadi di dunia ini kita ulangi orang tua dan guru. Dua ini syarat diterimanya kita di hadapan Nabi Muhammad. Kalau dua ini salah satunya macet, jangan harap bisa dekat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Yang dua ini diperintahkan oleh Nabi kita alaihi wassalam untuk taat, berbakti, menurut, memakai. Ya, bisa-bisa di situ. Ya, jadi banyak-banyak kirim Fatihah dengan pengguruan. Banyak kirim Fatihah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Ya, mudah-mudahan kesalahan kita dengan guru dimaafkan. Nah, gitu. Ini dengan guru-guru kita lebihnya ya. Bukan dengan saya. Saya tidak ada urusan dengan saya bukan guru gitu. Itu aja. Jadi itu tadi ya kuncinya gitu. Bahasanya ulama ini jadikan kawan yang membimbing kita, yang mengingatkan kita, yang menegur kita. Ini tadi kita ulangi ya poinnya. Ulama, seorang guru itu bagaikan makanan pokok. Kita sangat butuh kepada dia terhadap benda. Kalau nasi, terhadap beliau, kalau itu beliau seorang guru. Nah, kalau tidak ada makanan pokok, kita bakal selesai, tidak bakal selamat, gitu nah. Jadi ini kawan yang wajib kita miliki. Jadi secara jasmani, secara fisik kita punya guru yang melajari kita takbiratul ihram, cuci tangan. Nah, kemudian secara ruhaniyah, kalau pian belum dapat yang mengatur ruh pian baik di dalam mimpi ataupun secara jaga,
maka banyaklah mengingat Nabi Muhammad melalui salawatnya. Banyak salawat. Aku 1000, belum mempan, tambahi 2000. Belum mempan juga 3000. Belum mempan 5000. Belum mempan 10.000. Sampai mudah-mudahan kita dapat bimbingan secara rohaniah lewat guru-guru kita. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan barokah. Kita memohon kepada Allah berkat para ulama kita, berkat para habaib, berkat berkat Rasulullah dan keluarga Rasulullah, berkat ulama guru-guru kita yang saleh. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Panjang umur kita dalam keadaan sehat wal afiah sampai akhir hayat bisa menuntut ilmu. Mati dalam menuntut ilmu, mengajar dan mengajar di dalam ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita husnul khatimah ala hadinnihi wa ala ma nabi salafus salih wa ila hadratin nabi khairil bariyah. Al-Fatihah.